semua, ketemu lagi dengan saya, Oke Darmawan. Kali ini saya akan bahas tentang bentuk akar, khususnya pada bentuk merasionalkan penyebut. Oke, kita mulai. Halo semua, kita mulai pembahasan untuk materi merasionalkan penyebut. Nah, di sini jika ada suatu pecahan, penyebutnya berupa bentuk akar, maka itu perlu dirasionalkan. Nah, merasionalkan penyebut ini memiliki prinsip mengubah bentuk tanpa mengubah nilai. Jadi bentuknya berubah tapi nilainya tetap. Sehingga dalam merasionalkan penyebut, lalu kita kalikan dengan pecahan yang bernilai 1. Jadi nilai pecahannya harus bernilai 1. Nah, untuk menghilangkan bentuk akar pada penyebut dapat menggunakan aturan berikut. Jadi yang pertama, akar A kali akar A ini sama dengan A. Dan yang kedua adalah akar A tambah akar B kali akar A min akar B itu sama dengan A min B. Nah, bentuk ini datangnya dari kalau ada bentuk A kuadrat min B kuadrat, ini dia menjadi A plus B A min B. Nah, sehingga kalau ada perkalian di mana salah satunya plus dan salah satunya min, maka dia akan menjadi A kuadrat min B kuadrat. Nah, sekarang karena ini bentuk akar dikuadratkan, akarnya hilang. Sehingga akar A tambah akar B dikalikan dengan akar A min akar B, maka hasilnya A min B. Oke. Nah, sehingga misalkan sekarang ada A per akar B. Nah, dari bentuk ini ada satu bentuk akar di penyebut, yaitu akar B. Jadi kita akan menghilangkan akar B ini. Maka ini kita kalikan dengan akar B. Nah, agar nilai pecahannya 1, maka ini juga harus akar B. Maka A per akar B agar menjadi rasional kita kalikan dengan akar B per akar B. Sehingga nanti ini hasilnya adalah A akar B per B, ya, karena akar B kali akar B itu hasilnya B. Nah, sekarang ada M per akar A tambah akar B. Di sini ada plus, maka ini harus kita kalikan dengan yang min, akar A min akar B. Nah, karena di bawah akar A min akar B, maka di atas juga harus akar A min akar B. Sehingga hasilnya adalah M kali akar A min akar B per di bawah dia menjadi A min B. Nanti A min B inilah bilangan bulat, bukan lagi bentuk akar. Nah, lagi satu, misalkan sini M per akar A min akar B. Di sini sudah ada yang min, jadi agar dia berpasangan kita kalikan dengan yang plus. Maka ini menjadi akar A plus akar B. Agar bernilai 1, maka di atas juga harus akar A tambah akar B. Nah, jadi hasil akhirnya akan menjadi M kali akar A ditambah akar B per A min B. Nah, lihat di sini ya, akar plus min, yang ini plus min, hasilnya tetap A min B. Min plus ini juga tetap hasilnya A min B. Seperti prinsip tadi bahwa A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B kali A min B, atau A min B kali A plus B. Jadi hasilnya tetap A min B. Oke, nah contohnya misalkan di sini 2 per akar 3. Jadi ini kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Sehingga hasilnya berapa? 2 akar 3 per 3. Boleh juga ditulis 2 per 3 akar 3. Nah, jadi ini dan ini sama saja ya. Berikutnya, misalkan ini 3 per akar 5 tambah akar 3. Maka ini kita kalikan dengan akar 5 min akar 3 per akar 5 min akar 3. Maka ini menjadi 3 kali akar 5 min akar 3 per
min 3. Itu sama dengan 3 kali akar 5 min akar 3 per 2. Oke, seperti itu ya. Berikutnya, lagi satu, misalkan kayak ini. 2 akar 5 per akar 7 min akar 3. Nah, karena ini negatif, kita kalikan dengan akar 7 ditambah akar 3 per akar 7 ditambah akar 3. Nah, sehingga hasilnya 2 akar 5 kali akar 7 ditambah akar 3 per 7 dikurangi 3. Sehingga hasilnya, nah ini kalikan sekarang, 2 akar 5 kali akar 7 menjadi 2 akar 35 ditambah 2 akar 15 per 7 dikurangi 3, 4. Nah, nanti terakhir tinggal boleh sederhanakan ya. Ini ada 2, 2, 4. Semuanya bisa dibagi 2. Jadi, ini semuanya kita bagi 2. Jadi, ini dapat 1, 1, 2. Sehingga hasil akhirnya adalah akar 35 ditambah akar 15 per 2. Oke, kita dapatkan hasilnya. Nah, saya kasih contoh lagi satu. Misal kayak gini sekarang. 2 per 5 min akar 3. Nah, tadi kan bentuknya akar min akar atau akar plus akar. Tapi sekarang di sini 5-nya ini bukan bentuk akar. Nah, jadi prinsipnya juga sama. Nanti kita kalikan, karena ini negatif, kita kalikan dengan yang plus. Berarti kan 5 plus akar 3 per 5 plus akar 3. Nah, jadi sama dengan 2 kali 5 plus akar 3 per, nah, sekarang ini kan tadi harus dikuadratkan. 5 inilah akar 25, maka di sini akan menjadi 25 dikurangi 3. Nah, jadi ini akan menjadi 2 kali 5 ditambah akar 3 per 22. Nah, sekarang ini disederhanakan dapat 11, maka menjadi 5 plus akar 3 per 11. Oke, kayak gitu ya. Lagi satu. 3 akar 2 per akar 7 tambah akar 3. Bukan akar 3 ya. 3 akar 2 per akar 7 ditambah 3. Ya, jadi di sini juga 3, bukan untuk akar. Maka kita kalikan dengan akar 7 min 3 per akar 7 min 3. Jadi sama dengan, tinggal dikalikan. Kalikan langsung boleh ya. 3 akar 2 kali 7 boleh menjadi 3 akar 14 dikurangi 9 akar 2 per, jadi kayak gitu ya. Ini kali ini kali ini. Nah, berikutnya yang ini. Berarti ini akan menjadi 7 dikurangi, nah, 3 ini akar 9, maka dikurangi 9. Nah, jadi ini menjadi 3 akar 14 dikurangi 9 akar 2 per negatif 2. Nah, jadi ini sebenarnya sudah selesai. Tapi penyebut berupa bilangan negatif, kalau misalnya ini sebuah soal objektif, biasanya tidak ada pilihannya. Maka biasanya kita kalikan dengan negatif. Maka ini akan menjadi, boleh aja diubah. Ini kalikan negatif, berarti ini jadi negatif. Yang ini akan jadi negatif. Negatifnya jadi positif. Negatif jadi positif. Sehingga ini menjadi 9 akar 2 dikurangi 3 akar 14 per 2. Oke, jadi itu hanya perubahan bentuk ya. Oke, jadi demikian materi untuk merasionalkan penyebut. Semoga bermanfaat. Terima kasih.